Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus kamu. Ya itulah, saya aja, polisi aja, saya mau nanya, dia malah balik-balik. Oh, ini ya udah, saya sampaikan aja sekalian, ayo kita konfirmasi aja. Opsinya adalah kita adalah korban. Jangan sampai banyak pikir, oh kita mau tadi bertahan hidup, mau ke psikiater dan sebagainya. Itu urusan nggak usah diceritain ke kita. Kita menuntut tanggung jawab, intinya itu. Dia menjelaskan situasi kita karena memang benar-benar dijawab dulu. Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain. Bangun yang lain. Mas dan mbaknya ini semuanya pasti ingin tahu. Kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung. Inilah ketransparan kami. Saya sudah bertanya dan tapi tidak akan cukup seperti itu. Nanti saya akan perintahkan kepada Pak penyidik. Hari ini kita sudah dipertemukan dengan pelaku. Terima kasih untuk Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai institusi yang memang mengayomi masyarakat. Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada, lalu kita kan bikin laporan. Lu kenal ini kan? Buat laporan ya. Gimana ini? Jakarta Timur. Di jalannya, alamatnya. Tahu nggak kebanyakan ini ya? Surat perintah penyidikan. Surat perintah. Sudah. Ditangkap. Nama kamu siapa? Benar. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus kamu. Ya itulah, saya aja, polisi aja, saya mau nanya, dia malah balik-balik. Oh, ini ya udah, saya sampaikan aja sekalian, ayo kita konfirmasi aja. Opsinya adalah kita adalah korban. Jangan sampai banyak mikir, oh kita mau tadi bertahan hidup, mau ke psikiater dan sebagainya. Itu urusan nggak usah diceritain ke kita. Kita menuntut tanggung jawab, intinya itu. Dia menjelaskan situasi kita karena memang benar-benar dijawab dulu. Kalau saya ini nggak dihukum bahasanya, saya bisa usahain 6 bulan, insya Allah. Kalau Marwah bangkrut, saya bisa bangun yang lain. Bangun yang lain. Mas dan mbaknya ini semuanya pasti ingin tahu. Kalau misalnya nanti kalau nggak dipertemukan, pasti nanti hal-hal yang dipikirnya
polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung. Inilah ketersepakaatan kami. Saya sudah bertanya, dan tapi tidak akan cukup seperti itu. Nanti saya akan perintahkan kepada Pak penyidik. Hari ini kita sudah dipertemukan dengan pelaku. Terima kasih untuk Polres Jakarta Timur atas kerjasamanya melakukan kewajibannya sebagai institusi yang memang mengayomi masyarakat. Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tolong, perusakan, tolong. Pada Guzan, Loki dan Imu pun kembali saling menyerang dan adegan pun berpindah ke desa barat. Di desa barat, para raksasa terlihat sangat kewalahan menghadapi Zaza. Loki dan yang lain dan tidak akan bisa menjadi prajuritku. Karena itulah, aku akan melenyapkan kalian berdua di sini secara benar, sama seperti yang telah kulakukan pada Doza. Loki dan Imu pun kembali saling menyerang dan adegan pun berpindah ke desa barat. Di desa barat, para raksasa terlihat sangat kewalahan menghadapi Zaza. Loki dan yang lain Lo kenapa, Pak? Siapa yang pepet? Saya udah ngasih lampu sen, Pak. Tolong, perusakan, tolong. Berawal dari video viral pada tanggal 26 Mei 2026, kejadian tersebut di Tol Jor, yang mana korban pada saat mengendarai mobil R3 pada saat itu mau pulang ke kediaman disalip oleh taksi online yang bermobil Sigra, di mana pelaku tiba-tiba menyalip dari kanan dan langsung berhenti di depan. Seketika itu juga memberhentikan korban dan langsung menghampiri korban dengan membawa kunci roda. Pada saat itu juga pelaku langsung memukul spion kanan korban dan melakukan pengerusakan, sehingga spion milik korban jatuh dan mengalami kerugian lecet-lecet di bagian mobil dan mengalami kerusakan spion bagian kanan. Penyebabnya masih dalam tahap pendalaman. Yang pasti dalam kejadian tersebut
pelaku merasa tidak diberikan jalan pada saat mau menyalip di bagian kiri, sehingga tiba-tiba pelaku merasa kesal dan menghampiri korban dan terjadilah pengerosakan tersebut. Untuk pelaku diamankan di mana, Bang? Untuk pelaku sendiri diamankan di kediamannya, yaitu di Ciputat, Tangerang Selatan. Pasal yang dikenakan terhadap pelaku sendiri? Untuk pasal yang dikenakan terhadap pelaku yakni pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mana ancaman pidana paling lama 2 tahun 6 bulan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.